Numpak truk ngene, Ya, sedina oke. sewengi. Nggih no. Tenan ra ngapusi. Nggih saestu Gus. Habis ini berarti nginep sak nggen kene. Nggih no. Ngene iki wis seneng cetuk Gus Ikdam. Wah, alhamdulillah pol senenge Gus. ST nyel berarti. Es nyel pokoke. Dekengane pusat Gus. Oke. Cah nyeni kok. Cah nyeni. Oke. Ini nanti nginep dulu apa langsung geser ke Kaltim? Nggih, tenggen sedereke Gus. Mana saudaranya? Nggih niki ting Pangkalan Banteng. Oh, Kecamatan Pangkalan Banteng. Siapa? Remon Klakson. Wah, Kaya bel truk ae. pancen Gus, supir nyeni kok. Wah, supir nyeni, anak Nggih. B sampai tak berarti. Nggih no. Raymond Klakson. Halo, halo. Panggilannya Raymond. Nggih, Gus. Raymond dari mana, Mon? Dari Wonosobo. Weh. Terus di Kalimantan ini mukim di Kalimantan mana? Di Balikpapan, Gus. Loh, dari Kaltim. Nggih. Lah kok bisa nyampe sini? Lah nggih niki niate ngaji, Gus. Masa dari Kaltim toh, Mon? Saestu, Gus. Beneran? Saestu lah niki enten Pak Guru tak ngapusi, Gus. Kaltim Kalimantan Timur Samarinda. Saestu, Gus. Oh iya anak boy Pak Haji Moha iki. Wah, Gus Isam toh. Oh. Raymond, Nggih, Gus. dari kapan berangkat dari Kaltim ke Kalteng? Kemarin, Gus. Hari apa? Hari apa ya? Hari Jumat, Gus. Hari Jumat berangkat. Lho padha karo aku berangkat dari Blitar. Naik apa? Truk. Truk muat apa? Lah muat pupuk, Gus. Kirim ke? Mboten muat pupuk nggih nglegake niku, Gus. Loh, enggak wo ora apa? Angel ngomong karo Raymond. Iya. Naik truk Nggih. muat apa? Mboten muat kosongan niki muat. Memang niatnya memang ngaji. Nggih ngaji, Gus. Samarinda Kalteng Nggih. berapa jam? Sehari, Gus. Sehari semalam. Enggak loh Mon, kok sampean itu sampai niatnya kayak gitu kan sehari semalam yo. Nggih, wong ajeng ngaji mriki nggih, le izin kali bose nggih, pun seminggu. Lah itu apa yang membuat kamu semangat itu apa? Nggih, rasane niku nek selawat niku marai ngilangke nganu, Gus. Marai ayem lah, Gus. Kamu sudah menikah? Sudah. Anaknya berapa? 2. Nek munyauri aja kaya vokalis ngono lho. Asik. Iki piye iki? Bojomu ya budrek duwe bojo. Paten budrek kok, Gus. Anakmu usia berapa saja, Mon? 2 tahun setengah, Gus. Kamu nyupir truk itu truk apa saja? Wah, terkenter, Gus. Kirim sawit. Mboten tenggene batu bara. Lah ini di Kalteng nginep di mana kamu? Wah, niki nginep teng masjid, Gus wau. Nginep di masjid. Dari Kaltim berapa orang? Dari Kaltim 5 orang. 5 orang naik truk. Nggih. Lho apa sedeng? Lagi sedeng nika sing mboten nyedeng-nyedengke Pak Guru. Wah sing lemoni Nggih, Pak Guru mari lowemu lho ya. Nggih niku mangan ae. Pak Guru bangga mangan. Lah, Jadi lho numpak truk to sik to ning ngarep pira? Nggih, teng ajeng sedaten lah niki cuwili. Jadi Niki truk tanggung. sitok Nggih. Pak Guru mangku bojone. Wah, boten mangku sing cilik wis kaya anake. Pak Guru mangku sing cilik terus Nggih, sing terus nyupir. Kula gantian kalih niki. Numpak truk ngene Ya, sedina oke. sewengi. Nggih no. Tenan ra ngapusi. Nggih saestu, Gus. Habis ini berarti nginep sak nggen kene. Nggih no. Ngene iki wis seneng cetuk Gus Ikdam. Wah, alhamdulillah pol senenge, Gus. ST nyel berarti. Es nyel pokoke. Dekengane pusat, Gus. Oke. Cah nyeni kok. Cah nyeni. Oke. Ini nanti nginep dulu apa langsung geser ke Kaltim? Nggih, tenggen sedereke, Gus. Mana saudaranya? Nggih niki ting Pangkalan Banteng. Oh, Kecamatan Pangkalan Banteng. Nggih.
Sosok terhuyung datang ke pengajian Gus Ikdam di Kalimantan. Jamaah awalnya resah. Malam itu, lapangan tempat pengajian Gus Ikdam digelar di salah satu daerah di Kalimantan dipenuhi ribuan jamaah. Sejak selepas maghrib, lautan manusia sudah memadati area, membawa sajadah, air minum, dan harapan masing-masing. Lampu-lampu panggung menyala terang. Spanduk bertuliskan, pengajian akbar bersama Gus Ikdam, terbentang besar. Suasana terasa syahdu, penuh ketenangan. Sholawat menggema, menggetarkan hati siapapun yang hadir. Jamaah duduk rapi, menanti kehadiran sang pendakwah muda yang dikenal dengan gaya dakwahnya yang sejuk dan merangkul semua kalangan. Namun di tengah kehusyukan itu, sebuah pemandangan tak biasa tiba-tiba menarik perhatian. Dari sisi belakang jamaah, tampak seorang pria berjalan sempoyongan. Langkahnya tidak stabil, kepalanya sedikit tertunduk, pakaiannya kusut, dan wajahnya tampak lelah. Beberapa jamaah mulai saling pandang. "Ada apa itu?" bisik seorang ibu kepada temannya. Pria itu terus melangkah, menembus barisan jamaah. Gerakannya canggung, seolah sedang menahan sesuatu dalam tubuhnya. Sebagian orang mulai resah, tak sedikit yang menduga pria itu dalam pengaruh minuman keras. Kekhawatiran pun muncul. Pengajian adalah tempat suci, tempat orang mencari ketenangan batin. Beberapa panitia mulai memperhatikan dari kejauhan. Mereka bersiap jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun yang mengejutkan, pria itu tidak membuat keributan. Ia justru duduk di barisan paling pinggir, menundukkan kepala. Tangannya gemetar memegang lututnya sendiri. Wajahnya kosong, tapi matanya tampak berkaca-kaca. Jamaah di sekitarnya perlahan menyadari, ada sesuatu yang berbeda dari sosok ini. Bukan wajah orang yang ingin membuat onar, melainkan wajah seseorang yang seperti sedang kalah oleh hidupnya sendiri. Sholawat kembali menggema. Di tengah lantunan itu, pria tersebut menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahu tubuhnya bergetar pelan. Ia menangis. Beberapa jamaah terdiam. Rasa curiga perlahan berubah menjadi rasa iba. Tak ada yang tahu siapa dia. Dari mana asalnya? Masalah apa yang sedang ia bawa? Namun satu hal menjadi jelas, ia datang bukan untuk mengganggu, melainkan untuk mencari sesuatu. Mencari ketenangan, mencari jalan pulang. Di tengah ribuan orang saleh, berdiri satu sosok yang merasa paling kotor di hadapan Tuhan. Dan malam itu, tanpa disadari banyak orang, sebuah kisah hijrah diam-diam sedang dimulai. Bukan di tempat mewah, bukan di ruang konseling, melainkan di tengah pengajian sederhana, di bawah langit Kalimantan yang sunyi. Tak lama kemudian, Gus Ikdam naik ke panggung. Senyumnya seperti biasa, teduh dan menenangkan. Beliau membuka pengajian dengan sholawat, lalu mulai menyampaikan tausiah. Tak ada yang menyangka, beberapa menit kemudian, kata-kata Gus Ikdam seakan tepat mengenai hati seseorang yang sedang remuk. "Tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk kembali kepada Allah," ucap Gus Ikdam. Kalimat itu menggantung di udara. Dan bagi pria sempoyongan itu, kalimat tersebut seperti petir yang menyambar jiwanya. Tangisnya semakin pecah. Ia merasa seakan sedang diajak bicara langsung. Seakan seluruh hidupnya yang gelap sedang disorot cahaya. Jamaah mulai menyadari, malam itu bukan hanya pengajian biasa, melainkan malam di mana seorang pendosa sedang dipanggil pulang oleh Tuhannya. Satu kalimat Gus Ikdam mengguncang hati, sosok itu tak kuasa menahan tangis. Gus Ikdam berdiri tenang di atas panggung. Sorot lampu menyoroti wajahnya yang teduh. Jamaah terdiam, menanti setiap kata yang keluar dari lisan sang pendakwah muda. Dengan suara lembut, Gus Ikdam mulai membahas tentang manusia dan dosa. Beliau tidak menghakimi, tidak menyebut siapa yang benar, siapa yang salah. Justru sebaliknya, beliau mengajak semua orang bercermin pada diri sendiri. "Kadang kita merasa paling buruk di dunia ini," ucap Gus Ikdam pelan. "Merasa hidup kita sudah hancur, penuh dosa, penuh kesalahan." Jamaah menyimak dengan khusyuk. Di sudut barisan, pria yang sejak tadi menunduk itu terdiam kaku. Tangannya mengepal.
Matanya mulai basah kembali. Gus Ikdam melanjutkan, padahal, selama jantung masih berdetak, Allah belum menutup pintu taubat. Kalimat itu membuat dada pria tersebut sesak. Napasnya memburu. Ia menelan ludah, seolah menahan ledakan perasaan dalam dadanya. Gus Ikdam lalu berkata sesuatu yang membuat suasana semakin hening. Bahkan kalau malam ini ada yang datang ke majelis ini dalam keadaan paling hancur sekalipun. Beberapa jamaah saling pandang. Kalimat itu terasa sangat spesifik. Allah justru sedang memanggil dia lebih dulu. Pria itu terisak, tangannya menutup wajah. Air matanya jatuh deras, membasahi sajadah pinjaman yang ia duduki. Ia merasa seperti sedang ditelanjangi oleh kata-kata itu. Seolah hidupnya dibaca habis-habisan. Tentang malam-malam gelap yang ia jalani. Tentang botol yang sering ia jadikan pelarian. Tentang rasa bersalah pada orang tua. Tentang hidup yang ia anggap sudah gagal. Gus Ikdam melanjutkan dengan suara yang semakin dalam. Orang yang datang ke pengajian dalam keadaan merasa hina, justru seringkali lebih dekat dengan rahmat Allah. Kalimat itu menghantam batinnya. Selama ini ia selalu merasa tak pantas duduk bersama orang-orang baik. Ia datang dengan rasa takut. Takut diusir, takut dipandang jijik. Namun yang ia dengar justru sebaliknya. Allah tidak jijik kepadanya. Allah justru menunggunya pulang. Tangisnya kini tak terbendung. Beberapa jamaah di sekitarnya mulai sadar. Seorang bapak di sampingnya menepuk pundaknya pelan. Bukan mengusir, bukan menghakimi, melainkan menenangkan. Seorang ibu di belakangnya menyodorkan tisu. Tanpa banyak kata, tanpa bertanya siapa dia. Malam itu, ia tidak diperlakukan sebagai orang bermasalah. Ia diperlakukan sebagai manusia yang sedang terluka. Gus Ikdam lalu berkata, kalau hari ini kamu masih diberi kesempatan duduk di majelis ilmu, itu tanda Allah masih sayang. Kata, masih sayang, itu membuat pria tersebut tersungkur. Bahunya berguncang hebat. Ia merasa selama ini hidup sendirian. Merasa dibuang dunia. Namun ternyata, di langit, masih ada yang mengingat namanya. Ia tidak lagi peduli dengan pandangan orang. Ia menangis sejadi-jadinya. Tangis penyesalan. Tangis rindu, tangis seorang anak yang terlalu lama pergi dari rumah Tuhannya. Dan di tengah ribuan jamaah, tanpa ada yang menyuruh, sebuah pertobatan mulai tumbuh. Bukan karena dipaksa, bukan karena ditakuti neraka, melainkan karena disentuh dengan kasih sayang. Malam itu, bukan ceramah keras yang mengubahnya, melainkan satu hal sederhana. Ia merasa masih diterima sebagai manusia. Dari sosok terhuyung menjadi jamaah penuh harap, kisah ini mengguncang media sosial. Pengajian malam itu berakhir dengan doa bersama. Ribuan jamaah menengadahkan tangan, larut dalam isak dan harap masing-masing. Namun di antara ribuan orang itu, ada satu sosok yang doanya terasa paling berat. Pria yang tadi datang dengan langkah sempoyongan kini duduk lebih tegak. Wajahnya masih basah oleh air mata. Namun sorot matanya berubah. Tidak lagi kosong, melainkan penuh harap. Saat Gus Ikdam memimpin doa taubat, pria itu mengikuti setiap kalimat dengan terbata-bata. Bibirnya bergetar, seolah setiap kata adalah pengakuan dosa yang selama ini ia pendam sendirian. Selesai doa, jamaah mulai berdiri dan bersalaman. Beberapa orang menghampiri pria tersebut, bukan untuk menghakimi, melainkan memeluknya. Semangat, Pak, Allah Maha Pengampun, ucap salah satu jamaah. Kalimat sederhana itu membuatnya kembali menangis. Ia tidak menyangka, di tempat yang ia kira hanya milik orang suci, justru ia menemukan keluarga baru. Salah satu panitia kemudian menghampirinya dengan sopan. Bukan mengusir, melainkan menawarkan air minum dan tempat istirahat. Perlakuan itu semakin mematahkan tembok keras di hatinya. Ia merasa dihargai sebagai manusia, bukan dicap sebagai masalah. Beberapa jamaah yang merekam suasana pengajian tanpa sengaja menangkap momen tangis pria tersebut. Video singkat itu kemudian tersebar di media sosial. Netizen pun tersentuh. Banyak yang menuliskan komentar haru. Inilah Islam yang sesungguhnya, merangkul bukan mengusir.
Kadang yang paling butuh masjid justru yang paling berdosa. Semoga Bapak itu istiqomah. Kisah ini viral bukan karena sensasi, melainkan karena mengingatkan banyak orang bahwa hidayah bisa datang kapan saja, bahkan di saat seseorang berada di titik terendah hidupnya. Gus Ikdam sendiri dikenal sebagai pendakwah yang tidak suka menghakimi. Beliau sering menekankan bahwa masjid bukan hanya untuk orang yang sudah baik, tetapi juga untuk orang yang ingin menjadi baik. Dan kisah pria ini menjadi bukti nyata dari pesan tersebut. Malam itu, ia datang sebagai orang yang merasa paling kotor, namun pulang sebagai orang yang merasa masih dicintai Tuhan. Ia tidak langsung menjadi sempurna, tidak langsung menjadi ustaz, namun satu hal berubah. Ia tidak lagi ingin lari, ia ingin pulang. Bagi banyak orang, pengajian itu mungkin hanya satu malam biasa. Namun bagi pria tersebut, malam itu adalah titik balik hidupnya. Malam ketika ia sadar, pintu langit belum tertutup. Malam ketika ia berhenti menyerah pada dirinya sendiri. Dan kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tugas manusia bukan menghakimi, melainkan membuka jalan. Karena bisa jadi, orang yang hari ini kita pandang hina, besok justru lebih dulu sampai ke surga.